dunia dan akhirat. Berarti ada semangat sendiri untuk bagaimana yang kita miliki bukan hanya di dunia saja, tapi kita akan membawanya ke akhirat. Dan pasti itu akan ada pengorbanan yang harus kita korbankan untuk kita capai. Yang kedua, secara nama tak berat ini, kalau diartikan ya tirataknya tak berat, ini bagaimana menumbuhkan rasa bahwa pengorbanan itu tidak memberatkan. Dan ini tidak salah ya memahami dari maknanya. Tak berat, walaupun untuk sekelompok orang bisa sangat. Nah, komunitas ini ada tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses perjalanan, perjuangan. Mungkin asalnya dari berapa ya Bu Novi? Tidak banyak seperti ini. Dari Alisa yang jumlahnya tidak banyak. 13. Dari 13. Ya. Sekarang sudah tadi mendengar ada rekrutmen anggota. Ini menunjukkan bahwa ada power, ada kekuatan yang dihembuskan oleh para individu-individu yang menjadi anggota Tabrak ini. Karena kalau tidak ada kekuatan itu nggak mungkin masuk ke kelompok ini. Karena sudah jelas itu akan ya, berkaitan dengan bagaimana kita akan menabung untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan itu ada kekuatan di dalam individu kita sebagai seorang muslimah. Oleh karenanya disinyalir dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, apa yang membuat kita menjadi eksis hari ini bahkan terus berkembang? Karena kekuatan yang dibersihkan oleh setiap individu seorang muslim, seorang mukmin kita ini untuk mau menyisihkan hartanya. Bahkan di programnya juga sudah jelas sejak awal untuk ada kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap sosial. Maka ini adalah kekuatan tersendiri ya dari Tabrak ini, bagaimana kekuatan seorang mukmin ini lebih dari standar. Selain mengerjakan yang wajib, maka ada kekuatan untuk bagaimana peduli kepada hal-hal yang setelah yang kewajiban, yaitu peduli pada Allah, itu kewajiban pada sesama manusia. Yang di dalam hadis disebutkan lanjutannya dari hadis yang tadi. Hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Orang yang mukmin yang kuat itu senantiasa di dalam hatinya ini muncul ihris ala yang fauqa, selalu ingin selalu ingin sekali al-hifzu ingin sekali untuk mencari apa sih yang bermanfaat bagi diri. Nah, ketika ada yang mengajak ini untuk tabungan akhirat, kesananya dan pemulihan, tergerak, bahkan senang ketika ada orang yang mengajak. Karena perbuatan itu banyak macamnya. Ada yang memberi manfaat, ada yang tidak memberi manfaat, ada yang memberi manfaat tidak, memberi manfaat juga tidak. Jadi amal itu ada yang memberi manfaat, ada yang memberi madarat, ada yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Nah, ihris ala yang fauqa, pasti yang menjadi keinginan kuat itu adalah ketika amal itu, perbuatan itu memberi manfaat. Maka di program Tabrak yang saya sudah berkali-kali tahu bagaimana gerakannya, bagaimana langkah yang dilakukannya, ini senantiasa memberi manfaat pada orang banyak dan yang sangat membutuhkan. Maka inilah kekuatan yang dimiliki kita sebagai seorang mukmin yang ada di sini,
untuk mengeluarkan kekuatan kita untuk menyampaikan, memberikan sesuatu yang memberi manfaat. Nah, kebermanfaatan itu ada dua macam, ada dua jenis. Kebermanfaat, perbuatan yang bermanfaat itu ada dua jenis. Yang pertama yang bersifat ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat, artinya bisa dalam tataran konsep, tataran ilmu. Artinya bisa, kalau saya sekaligus ini memberikan masukan ke saat ini, bukan hanya sekedar dalam gerakan, tapi dalam konsep, misalnya untuk parenting, misalnya untuk apa ya, atau untuk satu keahlian tertentu bagi seorang perempuan, misalnya ahli bagaimana memanage finansial dan sebagainya, itu bisa jadi ilmu yuntafah atau ilmu nafi'ah. Karena yang disebut perbuatan baik itu satu, ilman nafi'ah yang ada di tataran konsep, yang kedua amalan sholihan, itu sudah di action. Nah, mudah-mudahan ini ke depan Tabrat ini bisa memprogramkan yang sifatnya ilman nafi'ah, yang memberikan pencerahan, yang memberikan semacam motivasi atau ya semacam pelatihan atau apa yang bisa menjadikan bermanfaat bagi kita para anggotanya, untuk yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi banyak tahu, yang tidak punya keterampilan menjadi banyak keterampilan. Dan yang kedua adalah amalan sholihat itu sendiri, gerakannya, actionnya, eksekusinya. Nah, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa tentu semua yang dilakukan di sini namanya juga sudah tabungan akhirat, gitu ya, ada akhirat yang dikedepankan. Ada sebuah hadis yang memotivasi kita. Man kana fil akhiratu hammah, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, sebagai tujuannya, mau melakukan apapun saya untuk akhirat, untuk Allah, untuk pahala, untuk surga, misalnya seperti itu, untuk akhirat, maka ini ada jaminan-jaminan yang dari Allah seperti ini. Ja'alallahu dinahu fi qalbi, Allah akan cukupkan hatinya, tidak merasa kurang. Ketika segala sesuatu yang menjadi motivasinya adalah akhirat, maka Allah akan cukupkan hatinya, tidak kekurangan. Kalaupun misalnya dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang tidak sebanyak orang lain, tapi cukup. Tidak perlu pinjam sana sini, tapi dengan hatinya itu Allah cenderungkan untuk ya hidup apa adanya dan puas dengan apa adanya, tanpa harus pinjam sana pinjam sini, apalagi yang berbau-bau dibawi. Itu jaminan yang pertama ketika kita melakukan segala sesuatu karena akhirat. Walaupun dunianya juga didapat, kita bukan saja nanti untuk akhirat kita, untuk dunia kita juga kita mendapatkan tabungan yang sendiri. Yang kedua, wajah ma'alahu syamlah, dan Allah akan menggabungkan, menghimpunkan, menyatukan permasalahannya. Jadi apapun yang dialami oleh seseorang, dari permasalahannya, dari sakitnya, dari masalahnya, Allah ikut bersatu dengan kita. Apa maksudnya? Sehingga Allah membersamai kita di dalam menyelesaikan persoalannya, di dalam bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mendapatkan solusinya, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurut manusia ini berat, ini tidak ada obatnya, ini segala macam, tapi karena Allah bersatu dengan kita, maka itulah Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan terlibat langsung dengan kita pada saat akhirat menjadi tujuan kita. Dan yang ketiga, wa ataku dunya wa hiya radimah, dan Allah mendatangkan dunianya atau hartanya atau materinya tanpa dicari dengan berlelah-lelah. Ada orang yang mendapatkan materi itu sampai harus apa namanya, masakan dan sampai segala macam dijual gitu ya. Tapi dia dapat harta itu, tapi nggak harus berlelah seperti itu, seolah-olah uang yang datang, harta yang datang, tidak dicari pun datang. Itu jaminan. Maka selamat kepada ibu-ibu yang hari ini menetapkan dirinya menjadi anggota baru dalam rekrutmen ini, atau yang sudah. Ini harus semakin memantapkan bahwa keunggulan kita hari ini adalah dasarnya adalah masa depan kita, di akhirat kita. Bagaimana kita mendapatkan segala sesuatu, Allah dulu yang kita tentukan. Apakah ini sesuai dengan Allah, apakah ini diridhoi oleh Allah, apakah
Bagaimana segala sesuatunya dalam kata Allah. Makanya 3 akan didapatkan. Yang pertama, Allah akan mencukupkan hatinya. Hatinya tidak merasa kurang dan hilang. Padahal hari ini segala halnya serba naik, tapi Allah tidak menjadikan itu. Dan Allah akan menggabungkan dan mempersatukan dengan usaha kita. Sehingga usaha kita selesai dengan sendirinya tanpa kita harus merasakan atau penderitaan. Allah harusnya penderitaan, tapi Allah beringatkan dan Allah